minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallahu kan wa lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi yahtadi mutadun a'udzu billahi samil alim minasy-syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Atau kama qala ta'ala fi ayatil ukhra Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinama sa'adahu Maimunah hinama sa'adathu Maimunah maula Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah aftina fi Baitil Maqdis faqala ardul mahsyari wal mansyar ya'tuhu wasulu fihi. Ya Rasulullah ara'aita in nastati an atahammal ilai fatahdi lahu zidan yusraju fihi faman fa'ala dhalika faka'annama yusalli fihi. Al-hadis atau kama qala sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulullah kama wa la dzalika minasyahidin. Satu karunia yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Pada siang hari ini saya bersama tim dari Yayasan Cahaya Babu Sedekah dari kota Pekanbaru, Provinsi Riau, saya sendiri dari Bandung, dapat hadir di Masjid Baitul Hakam. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak, mobil yang kami tunggu terlambat datangnya. Kami menunggu sejak jam 8, mobil datang jam setengah 11 Pak. Akhirnya kami cabut dari setengah 11 langsung dari Malang ke Surabaya ini. Jadi mohon maaf, memang ada gangguan teknis di perjalanan sehingga kami terlambat. Tapi kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kami masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Baitul Hakam ini di Pelabuhan Tanjung Perak. Salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, yang memberikan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Tentang telah dekatnya kemenangan Islam, telah dekatnya kemerdekaan Palestina, dan telah dekatnya Al-Aqsa merdeka kembali ke pangkuan kita kaum muslimin. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, Ketua beserta jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Hakam. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, para karyawan dari Pelabuhan Tanjung Perak. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, rekan-rekan kami dari INH, ya, Mbak Ika dan kawan-kawan, dan juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayul masjid bunya fil alam awalan?" Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama dibangun di muka bumi? Rasulullah SAW menjawab, Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram. Suma ayun ya Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah? Kalau sennya mana Pak? Sennya warnanya sen yang tengah Pak. Oh ya, masuk. Nah, Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Rasulullah SAW menjawab, Al-Masjidil Haram. Fama ayun ya Rasulullah, kemudian masjid apa yang dibangun ya Rasulullah sesudahnya? Al-Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak pembangunan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Arba'una sana, 40 tahun. Nah, menarik di sini Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa taala. Mohon maaf saya sedikit batuk. Ini buat. Nah, kemudian Rasulullah SAW tadi menjelaskan bahwa
Masjid yang pertama dibangun di muka bumi adalah Masjidil Haram. Yang kedua Masjidil Aqsa. Siapa yang membangunnya? Nabi Adam alaihissalam. Menurut satu riwayat yang lebih sharih dan lebih kuat, bahwa yang membangunnya adalah Nabi Adam alaihissalam dibimbing malaikat Jibril. Nah, kita tahu Nabi Adam alaihissalam setelah Allah turunkan dari surga ke dunia, itu terpisah dengan Siti Hawa selama 100 tahun. Nabi Adam Allah pingsankan, bongkahan tanahnya diambil, dijatuhkan fi makanin a'la fawqal ardi. Diturunkan di Hindustan, tempat tertinggi di muka bumi. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, di Jazirah Arab, titik Siti Hawa turun di Jeddah. Adapun Ajazil, iblis, Allah turunkan di Dastamaisan, di Irak, di Basrah. Dalam bentuk seekor ular besar, punya sayap, punya tanduk, bisa mengeluarkan api dan bisa berbicara, ular naga. Ya, jadi bentukan iblis Allah turunkan ke dunia dalam bentuk seekor naga. Ya, kebayang dengan naga inilah dunia gonjang-ganjing Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang subhanahu wa ta'ala, terpisah 100 tahun antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Tugas pertama dari Allah untuk Nabi Adam adalah membangun peradaban manusia, dimulai dengan membangun Masjidil Haram. Jadi kalau ingin memulai membangun peradaban sebuah bangsa, dimulai dari bangun masjid, bukan bangun istana, Bapak Ibu. Itu sunnah para Nabi dan Rasul. Betul ya? Jemaah, betul? Bangun masjid. Nah, tugas pertama ini Allah berikan pada Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman pada Nabi Adam, ya Adam, ini ladaya baitun bi Bakkatal mubarakah allati tusawi arsyahada. Hei Adam, aku punya satu rumah Ka'bah. Aku punya satu rumah Ka'bah di Mekah yang aku berkahi. Di mana Mekahku ini lurus dengan aras Allah. Oh, disinilah saya paham. Kenapa Ka'bah ada di Mekah, tidak di Surabaya? Karena Mekah lurus dengan aras Allah. Lurus Mekah dengan aras Allah. Sehingga sucinya aras Allah hadir di tanah suci Mekah. Sehingga Mekah suci, sesuci aras Allah. Itulah kenapa Mekah dinamakan tanah haram. Dan inilah yang Rasulullah tegaskan ketika beliau akan hijrah ke Madinah. Inna hadal balad haramahullah yauma khalaqas samawati wal arda fahuwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri Mekah ini Allah sucikan dia, Allah haramkan dia di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Maka Mekah akan tetap suci dengan kesucian Allah sampai hari kiamat. Itulah arti tanah haram. Sehingga masjid yang pertama dibangun adalah Al-Masjidil Haram. Nah, yang kedua yang dibangun di muka bumi adalah Al-Masjidil Aqsa. Aqsa itu isim tafdil, artinya paling jauh. Seperti kaburo besar, akbar paling besar. Soguro kecil, asgar asli Garut, paling kecil. Nah, Aqsa ini paling jauh. Berapa jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? 1233 km. Inilah jarak yang ditempuh Rasulullah SAW ketika Isra. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. 1233 tahun. 1233 km. Nah, menarik Bapak Ibu yang subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Adam sebagai manusia yang pertama Allah pilih untuk membangun peradaban manusia. Dan perlu saya garis bawahi, dulu saya mendapatkan ilmu bahwa manusia yang pertama Allah ciptakan itu Nabi Adam. Belakangan saya berubah keyakinan saya setelah membaca sirah Rasulullah SAW. Bahwa ternyata manusia yang pertama Allah ciptakan itu Rasulullah SAW. Bukan Nabi Adam. Rasulullah pertama diciptakan. Jauh sebelum langit dan bumi diciptakan, cahaya Rasulullah sudah ada. Nur Muhammad. Adapun Nabi Adam adalah manusia yang Allah pilih untuk memulai peradaban di muka bumi. Nabi yang pertama dilahirkan secara fisik Nabi Adam. Rasulullah diciptakan pertama kali, dilahirkannya di akhir zaman. Karena beliau punya tugas untuk menutup pertarungan hak dan batil, untuk memenangkan risalah Islam ini dari agama yang lain. Liyuzhirhu 'ala dini. Di babak final pertarungan antara hak dan batil. Nah, baik Bapak Ibu dan Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Nabi Adam Allah perintahkan membangun pondasi peradaban manusia. Dimulai titik nolnya adalah Masjidil Haram, titik nol peradaban, dan titik akhir peradaban manusia adalah Al-Masjidil Aqsa. Jadi peradaban manusia membentang dari titik 0 km Masjidil Haram dan akhirnya di Masjidil Aqsa. Artinya apa? Jika manusia peradabannya di muka bumi atau manusia di muka bumi seluruh dunia sudah berbicara tentang Palestina, berbicara tentang Masjidil Aqsa, artinya isyarat kalau kita berada di episode terakhir peradaban manusia. Itu Bapak Ibu. Jika semua manusia peradabannya tertuju, politik dunia tertuju kepada Palestina, tertuju kepada Masjidil Aqsa, berarti kita berada pada episode terakhir dari peradaban manusia. So we are now in the last episode of the human civilization in the world. Bapak. Kita berada di episode terakhir dari peradaban manusia. Artinya, jika Palestina merdeka, Israel hancur, Masjidil Aqsa kembali kepada pangkuan umat Islam, itu pertanda kiamat akan datang terjadi. Ustadz nakut-nakutin, saya tidak nakut-nakutin, tapi saya berbagi rasa takut Bapak Ibu, karena saya nggak mau takut sendirian. Mending takut bareng-bareng Bapak Ibu. Dari mana keyakinan? Inilah takdir yang Allah tetapkan. Ini takdir Bapak Ibu yang harus kita terima. Nah, dari mana saya mendapatkan penjelasan ini? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang melawan Bani Mustalik, Rasulullah dan para sahabat menang. Tapi perang ini sangat pelik. Betapapun mereka tidak banyak sebetulnya, tapi strategi perang Bani Mustalik itu hebat. Sehingga membuat Rasulullah dan para sahabat lelah karenanya. Maka selesai perang dimenangkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Rasulullah faham para sahabat kelelahan. Rasulullah memanggil Ibnu Hawalah Al-Azdi. Ya Ibnu Hawalah ta'al. Ikshir hadal makan ibhasin al-ghanaim. In wajadtil ghanaim khusuna. Keliling kamu tempat ini, jika kamu menemukan gonimah, ada kambing kah, unta kah, bawa sini. Kita makan sama-sama, kita bikin barbecue. Makan sama-sama. Berjam-jam Ibnu Hawalah keliling tempat di Bani Mustalik tadi, tidak menemukan gonimah. Ibnu Hawalah kembali dalam keadaan tangan kosong dan lelah. Ya Rasulullah, maaf, aku tidak menemukan satu ekor pun. Rasulullah menghampiri Ibnu Hawalah Al-Azdi, menepuk pundak beliau dan bersabda, Ya Ibnu Hawalah, in ra'aita rayatan sud qamat fi Baitul Maqdis aw fi aknafiha fasa'tu aqrabu ilaik min yadayya fi mankibayka ila ra'sik. Hai Ibnu Hawalah, jika kamu melihat panji Islam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berkibar di Masjidil Aqsa atau di pelatarannya, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang tanganku di pundakmu dengan kepalamu. Isyaratnya itu. Jadi kalau Palestina menang, maka memang kiamat telah dekat. Pertanyaannya, kapan Palestina menang? Ah, itulah masalahnya Bapak Ibu. Boleh kita bahas? Jamaah, mana nih suaranya nih? Kayak jamaah pada ngantuk. Betul lagi saum ya, suaranya gak terdengar. Jamaah. Woi jamaah, sayang sekali waktu kita tidak banyak Bapak Ibu, mohon maaf. Memang ini kesalahan teknis dari kami, Bapak Ibu mohon maaf sekali lagi. Kami menunggu kendaraan untuk datang, kami siap dari jam 8 Mbak. Mobil datang jam 10:30, jadi mohon maaf sekali Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Ketika WTC terjadi, saya mencoba melakukan sebuah penelitian tentang who was behind in this disaster. Dan Alhamdulillah kami menemukan jawaban. Salah satu jawaban yang kami dapatkan adalah bahwa hancurnya WTC adalah rekayasa dari mereka. Dan tragedi Gaza pun sama, tidak jauh beda dengan dihancurkannya WTC. Seperti itu, kami menemukan satu doktrin, The Jericho Project. Jericho adalah satu provinsi di Palestina. Tempat bertarungnya 600.000 Bani Israel yang berhasil melewati Sinai dari Mesir setelah tumbangnya Firaun di Laut Merah. Nabi Musa dan Nabi Harun berhasil membawa 600.000 Bani Israel ke Sinai. Namun di Sinai mereka berputar-putar selama 40 tahun karena tidak mau berperang. Allah haramkan Palestina selama 40 tahun. Maka Nabi Harun meninggal, 2 tahun kemudian Nabi Musa meninggal. Belum sempat membawa 600.000 Bani Israel ke Palestina. Mereka masuk ke Palestina di zaman Nabi berikutnya, Yusha bin Nun.
Nabi yang mendampingi Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi. Nah itulah Yusha bin Nun. Nah Yusha bin Nun inilah yang berhasil membawa 600.000 Bani Israel ke Palestina. Itu pun setelah berhasil perang melawan kaum Jabariyah. Di mana perangnya? Di Jericho. Jericho versi Yahudi, versi umat Islamnya Ariha. Dan disinilah saya meyakini Nabi Isa dilahirkan, bukan di Bethlehem. 4 kali saya ke Bethlehem, saya tidak melihat ada kebun kurma tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Tapi di Ariha inilah saya menemukan adanya kebun kurma. Dan saya sepakat dengan pakar sejarah guru kami, Syekh Qasim. Beliau mengatakan inilah tempat kelahiran Nabi Isa. Nah di Jericho inilah Bani Israel menang, mengalahkan kaum Jabariyah. Di bawah pimpinan Nabi Yusha bin Nun. Orang Kristen menyebutnya Joshua, kita Yusha bin Nun. Nah Bapak Ibu, saat itulah Bani Israel Yahudi masuk ke Palestina pertama kali. Dan Palestina sudah ada bangsa Arab. Nah dari sejarah inilah mereka menjadikan sebagai dogma mendasar untuk menguasai dunia. Nah dogma ini meyakini bahwa mereka meyakini orang Yahudi Zionis bahwa Masehi ini hanya berumur 3.000 tahun saja. Tahun Masehi ini hanya 3.000 tahun. Setelah 3.000 kiamat versi mereka. Nah maka 3.000 mereka bagi menjadi 3 milenium. Artinya 1 milenium 1.000 tahun. Nah 1.000 tahun yang terakhir inilah yang mereka katakan sebagai Y2K. Pernah mendengar Y2K? Nah, tapi kepada dunia digaungkan sebagai era kebangkitan teknologi, informasi, globalisasi, internetisasi. Tidak, itu kamuflase. Ya. Y2K syarat bermuatan ideologis. Bagi mereka Y2K singkatan dari Year of the Jewish Kingdom. Y2K singkatan dari Year of the Jesus Kingdom. Artinya 1.000 tahun terakhir adalah masa bagi berdirinya singgasana Tuhan di muka bumi. Tuhan mereka, siapa? Mesaya. Dan inilah yang dibicarakan oleh mereka Bapak Ibu. Dan inilah yang dibicarakan oleh Benyamin Netanyahu ketika dia dikunjungi oleh Rabi tertinggi Yahudi. Seorang Rabi tertinggi di Yahudi, dia datang menemui Benyamin Netanyahu dan menyampaikan apresiasinya. Namun ada satu harapan yang belum terwujud. Apa itu? Ini dia Bapak sekalian. Kita saksikan yang satu ini Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini Bapak sekalian. Salam לאחרונה למצוא מטקסט כמה עניינים. מה שלא יאוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה משהו ומה הגיעתו. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שעות בדין ועדיין ליבו. Kalau tidak salah ini pertemuan terjadi setelah periode kedua kepemimpinan Benyamin Netanyahu di Israel. Nah, Bapak Ibu rahmatullahi kembali kepada yang tadi. Ya, program inilah yang dipercepat oleh Benyamin Netanyahu. Ya. Dan ini adalah step by step mereka untuk menuju the New World Order, tatanan dunia baru. One government in the world. Artinya dunia harus ada dalam genggaman Yahudi. Yahudi lah yang harus memimpin dunia. Dan itu sudah terjadi. Terbukti PBB saja tidak bisa apa-apa atas apa yang dilakukan Yahudi. Ini menandakan mereka sedang menguasai dunia. This is the sign that they take over the world. Ya. Artinya apa? Mereka sudah hampir berhasil menciptakan one government, pemerintahan tunggal dunia. Artinya negara-negara di dunia adalah shadow government-nya Yahudi. Harus sejalan dengan agenda Yahudi. Ya, harus sejalan dengan agenda Yahudi. Bertentangan dengan agenda Yahudi, hancur. Lihat Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi itu luar biasa bagus programnya. Ingin menciptakan kepersatuan United of Arabic Nation. Ingin menciptakan Liga Arab. Dan ingin menciptakan kekuatan ekonomi di mana kembali pada ekonomi syariah dinar dirham. Maka dolar akan hancur, terancam kapitalisme. Hancur Muammar Gaddafi, ditangkap. Dan Libya sekarang hancur. Saddam Hussein berani menguasai Irak dan berani membela Palestina seorang diri. Betapapun Arab diam. Saddam Hussein bertentangan dengan agenda Yahudi. Mati, ditangkap dan dibunuh, digantung. Ya. Kemudian Muhammad Mursi. Setelah terpilih, presiden satu-satunya yang terpilih melalui proses pemilu. Ya, kan selama ini kudeta militer di Mesir. Ikhwanul Muslimin menang dalam pemilu, Muhammad Mursi menjadi presiden.
takut dengan program visi misi Muhammad Mursi menjadikan Mesir bersyariat Islam, ditangkap di penjara, mati di penjara. Jadi negara yang bertentangan dengan agenda Yahudi hancur. Indonesia insya Allah dilanjutkan bersama putra beliau ya. Halo, aman Bapak Ibu? Aman jemaah? Aman. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian mereka menciptakan one political system, demokrasi yang bisa mereka setir dengan berbagai macam kepentingan. Intinya oligarki yang bermain. Kaum super kaya yang bermain. Betul Bapak Ibu, di seluruh dunia. Jadi demokrasi hanya tameng saja. Kemudian one economical system, kapitalisme. Negara di dunia dibikin berhutang kepada mereka. Negara berhutang kepada IMF, rakyat berhutang kepada leasing Bapak Ibu. Jadi budaya hutang, budaya budak hutang. The slaveless nation, itu yang mereka ciptakan. Dengan kapitalisme itu tadi. Kemudian ada one military system. Teroris, bantai, tidak terbukti, cukup minta maaf. Itulah yang terjadi. Ya. Mereka menuduh Usamah dan Al-Qaeda sebagai dalang di balik hancurnya WTC. Ternyata tidak terbukti. Banyak yang mendesak pemerintah Amerika untuk membuktikan dan tidak terbukti. Maka pemerintah Amerika melalui juru bicaranya, ya, Colin Powell tahun 2011 meminta maaf kepada Saddam Hussein dan Usamah bin Laden bahwa mereka tidak terlibat, tapi mereka sudah membantai ratusan ribu, jutaan umat Islam di Afghanistan dan di Irak. Sudah meratakan ratusan masjid, cukup minta maaf. One military system. Korban menjadi tersangka. Ya, korban menjadi tersangka. Jangan ditiru di Indonesia ya. Yang dilihat di berita itu cuma berita saja. Mungkin ada faktanya. Dan yang terakhir, one ideology, Kabalah. Ideologi Kabalah Bapak Ibu sekalian. Nauzubillah. Inilah step by step mereka untuk mendirikan the New World Order. Pertanyaannya, di mana Zionis Yahudi akan membuat pusat pemerintahan mereka? Di mana lagi kalau bukan di jantung dunia? In the heartland of the world. Dan jantung dunia itu bernama Palestina. Inilah kenapa Palestina berdarah-darah dan dunia bungkam termasuk negara Arab. Karena Palestina sedang direbut oleh mereka. Zionis Yahudi adalah pelayan kepentingan setia keinginan Yahudi, iblis dan Dajjal di muka bumi. Mereka lah yang mewujudkan ambisi iblis dan Dajjal di muka bumi. Zionis Yahudi, Yahudi Askenazim. Ya, dulu wilayah Palestina merupakan bagian dari bumi Syam. Syam adalah nama dari putra Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya 5 anak laki-laki. Abir meninggal sebelum terjadi banjir bah tahun 3165 sebelum Masehi menurut perkiraan sejarah. Kan'an meninggal ketika tenggelam karena diazab Allah, tidak beriman. Yang tersisa Yafis, Ham dan Syam. 3. Selesai banjir itu Nabi Nuh terdampar di Bukit Judi, Turki Utara. Ya, air mereda. Manusia yang ada di muka bumi adalah yang ada di perahu itu. Dimulai kembali peradaban manusia. Yafis mengembara ke atas, melahirkan bangsa Eropa dan Balkan. Syam turun ke bawah melahirkan bangsa Arab. Ham turun ke bawah melahirkan Mesir dan Afrika. Indonesia turunan siapa? Saya masih bingung Bapak Ibu. Nanti ada jawabannya tapi tidak kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin keturunan Nabi Ibrahim. Nah, Syam menjadi wilayah Arab. Tahun 1916, Inggris dan Prancis pasca di detik-detik kehancuran Turki Utsmani, mereka ingin membecah, membagi-bagi Syam. Rusia ikut. 3 negara, Inggris, Prancis, Rusia, ingin memecah Syam. Namun saat itu terjadi revolusi Bolshevik di Rusia, maka Rusia mundur. Di Rusia apa yang terjadi? Revolusi Bolshevik, bangsa Yahudi Askenazim membantai hampir 1 juta orang Kristen Ortodok di Rusia. Gereja dibakar, banyak mereka yang dibantai habis. Maka yang maju Inggris dan Prancis, dipecahlah Syam menjadi 4 negara. Palestina, Jordan diserahkan pada Inggris, Libanon, Suriah diserahkan kepada Prancis. Sejak saat itulah terjadi okupasi, pembantaian terhadap umat Islam. 1920, pasca revolusi Bolshevik, orang Yahudi Askenazim berbondong-bondong datang ke Palestina atas restu dunia dan Inggris. Sejak saat itulah terjadi okupasi, perebutan wilayah di Palestina. Satu persatu provinsi di Palestina direbut.
11 provinsi akhirnya mereka kuasai sampai hari ini. Itulah West Bank, yang di tengahnya di dalamnya ada Yerusalem. Satu yang belum mereka kuasai, jalur Gaza, provinsi yang ke-12. Ini menjadi duri dalam daging mereka. Kenapa? Harusnya mereka menguasai semua Palestina. Maka tidak artinya. Tidak ada artinya. There is not mean the world for us without Yerusalem. Tidak ada artinya Palestina, dunia tanpa Yerusalem. Dan tidak ada artinya Yerusalem tanpa Haikal Solomon. Nah, artinya mereka akan menguasai Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama. Bapak Ibu dan Bapak Saudara, inilah kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa, yang dibangun kedua oleh Nabi Adam, dan ini titik akhir peradaban kita. Masjidil Aqsa itu luasnya, ini dinding bagian utara, ini dinding bagian utara, ini dinding bagian barat, dan ini dinding bagian selatan, ini dinding bagian timur. Luasnya 14,4 hektar. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah masuk lewat pintu ini, dan ini adalah dinding yang disakralkan oleh Yahudi, dinding ratapan. Nah ini lihat, mereka sedang melakukan ritual Wailing Wall, dinding ratapan. Nah mereka ditemukan oleh Hamas, dan ini yang membuat Hamas marah, memutuskan untuk menyerang Israel tanggal 7 Oktober. Ya, tanggal 7 Oktober. Tanggal 1 saya masih di sini Bapak Ibu. Tanggal 1 Oktober. Hari terakhir saya berada di Masjidil Aqsa. Kami sholat subuh di Masjid Qibli, diimami oleh Dr. Syekh Ali Al-Abbasi, Ketua Rabita Ulama Palestina. Nah, Bapak Ibu Rahmatullah, ditemukanlah bahwa mereka membuat 300 terowongan. Ada 300 terowongan di bawah Masjidil Aqsa, seliwuran dari seluruh arah. Ya. Hamas menemukan data dinding-dinding dari Masjidil Aqsa mereka lubangi, pilar-pilarnya mereka lubangi, lalu mereka masukkan cairan termit kimia yang tujuannya untuk membuat dinding dan tiang-tiang Al-Aqsa itu keropos. Sehingga di waktu tertentu ambruk dan akan mereka gantikan dengan berdirinya istana Mesaya, istana raja mereka. Dan ini maketnya. Kalau Al-Aqsa hancur, inilah istana yang akan segera mereka bangun. Ini yang diminta oleh Rabi Yahudi tertinggi tadi kepada Benyamin Netanyahu. Harusnya ini sudah berdiri tahun 2000, tahun pertama dari milenium ketiga. 1000 tahun terakhir. The New World Order. Qadarullah, mereka lupa kalau Masjidil Aqsa dijaga oleh malaikat. 4 masjid di muka bumi yang Allah perintahkan malaikat menjaganya. Dajjal pun tidak bisa memasukinya. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina, dan Masjid Tur di Sinai, Mesir Asia. Ya, Sinai, Mesir Asia. Ya, di Sinai. Sebelum kita ke Mesir, kalau ke Mesir Afrika, kita melalui terusan Suez, Bapak Ibu. Yang ada Laut Merahnya, Sinai. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, jika ini berdiri, berarti mereka berkuasa atas dunia, dan inilah wajah dunia dalam genggaman Zionis Yahudi. The New World Order, tata dunia baru. Inilah wajah dunia kalau ya, dan inilah yang diinginkan oleh mereka sebagai negara iblis dan dajjal, yang simbolnya, mohon maaf Bapak Ibu, seperti ini. Ini silakan dibuka dalam dogma orang-orang Yahudi. Qadarullah, negara-negara ini sekarang masih ada beberapa yang masih kuat. Libanon, betapapun mereka juga kuat sebetulnya. Ya, tapi ada medan pengaruh berperang langsung dengan Israel. Al-Aqsa intinya. Al-Aqsa yang belum mereka kuasai. Kenapa? Sampai sekarang belum hancur Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kapan ini akan berakhir? Itu pertanyaan dari salah satu jamaah kepada kami di Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu, kapankah Palestina akan merdeka? Bapak Ibu yakin Palestina akan merdeka? Yakin. Yang jawab sedikit, berarti yang yakin sedikit. Jamaah, kapan Palestina merdeka? Baik Bapak Ibu, kita hitung sama-sama. Kita hitung sama-sama. Ya, di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kala ia berkata, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu min hadhil ummah. Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini ala ra'si setiap kelipatan kulli mi'ati sanah 100 tahun sekali. Sekali lagi,
Innallaha yab'atsu min hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sana. Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap 100 tahun sekali man yujaddidu dinaha, seseorang yang akan memperbaiki agamanya. Rawahu Abu Dawud, hadis dari Imam Abu Dawud. Setelah Rasulullah SAW wafat, setiap 100 tahun sekali umat Islam akan memiliki pemimpin dunia yang tugasnya bukan nabi, bukan rasul, reformis, mujaddid, pembaharu. Ya, dari sini isu perubahan dibuat. Ketika itu Pak Anies bertemu dengan saya. Jadi isu perubahan. Hadisnya ini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini hanya sekedar ceramah Bapak Ibu. Nah, 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat. Ya. Dan ada tersisa satu kebangkitan Islam lagi. Siapa yang akan Allah tugaskan? Ini dia. Cucu Rasulullah SAW. Laulam yabqa minad dunya ila yaumun. Andai tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari saja. Ini kata Rasulullah SAW. Andai ini hari terakhir besok kiamat. La tawwalallahu dhalikal yaum. Sungguh Allah akan memanjangkan hari itu. Hatta yub'asa fihi rajulun min ahli baiti. Sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwatiu ismuhu ismi, serupa namanya dengan namaku. Berarti siapa namanya? Muhammad. Wa ismu abihi ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Siapa? Abdullah. Jadi kemungkinan besar namanya Muhammad bin Abdullah. Yamla'ul ardo qistan wa adlan. Beliau akan memenuhi bumi ini dengan kesejahteraan, pemerataan dan keadilan. Kama muliyat zulman wa jawra. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, kezaliman dan kesemena-mena dan kejahatan. 100 tahun sekali. Jamaah, siapakah umat Islam yang terakhir memimpin dunia? Turki Utsmani. Turki adalah umat Islam terakhir yang memimpin dunia. Hampir 600 tahun. Dan Turki berakhir 3 Maret 1924. 3 Maret 1924. Andai angka 1924 kita ambil, tambah 100 berdasarkan hadis yang tadi. Berapa Bapak Ibu? 2024. Apakah ini tahun kebangkitan Islam? Apakah ini tahun ini di mana memang umat Islam akan memenangkan Palestina? Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, boleh saya sampaikan kabar gembira dari Gaza, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang Allah SWT, harusnya saya sampai ke Gaza. Nanti disampaikan oleh Ustadz Randi, insyaallah sebentar lagi. Ini sudah memasuki materi terakhir saya. Bapak Ibu yang Allah SWT, ini saya perlihatkan. Saya sempat mengamati seorang syekh. Saya amati. Saya sampai khawatir beliau menghilang, jangan-jangan beliau syahid bersama keluarganya. Qadarullah beberapa hari kemudian ternyata beliau masih hidup. Ini beliau Bapak Ibu. The smell of musk is spreading all over Gaza. People are digging under the rubbles, picking up martyrs, smelling the smell of al-misk. Inilah yang terjadi di Palestina saat ini. Setiap hari bahkan setiap detiknya terus dilakukan pencarian. Korban yang tertimbun reruntuhan akibat kekejaman Zionis Israel. Dan ajaibnya, meskipun para syuhada dapat ditemukan setelah berhari-hari kemudian, namun tidak sedikit pun tercium bau yang tidak sedap. Malah ini sebaliknya yang terjadi. The smell of al-misk is all over Gaza. The smell of musk is spreading all over Gaza. People are digging under the rubbles, picking up martyrs, smelling the smell. Ada minyak kasturi kami bawa Bang. Ada Bang ya, Bapak Ibu yang membutuhkan minyak kasturi oleh Palestina silakan ada di sana. Bapak Ibu ya, tapi kami kemas dengan kemasan Indonesia. Bapak Ibu, Syekh ini bercerita kepada kami memberikan kabar gembira. Apa itu? Ladaya akhun alladhi yaskunu qariban bil mustashfa asy-syifa. Saya punya saudara laki-laki. Dia tinggal di belakang rumah sakit Asy-Syifa yang dibombardir Yahudi. Sekarang dikuasai Yahudi. Wa huwa yatajawaz bil mar'atin min Suriah. Dia meninggal dengan seorang wanita dari Suriah. Istrinya orang Suriah. Nah, setiap malam istrinya menangis. Belakangan ini istrinya menangis. Kulalelah.
Kenapa kau menangis istriku? Hampir tiap malam kau menangis. Apa jawaban istrinya yang dari Suriah ini? Allah, laqad laqaitu bin Nabi Muhammad SAW fi manami kulla dairah wal fi lailatil barihah. Demi Allah, aku mimpi bertemu Rasulullah setiap malam. Bahkan malam tadi pun aku bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Bahkan tadi malam. Nah, ini kabar gembiranya Bapak Ibu. Subhanallah. Tadi malam pun aku masih bermimpi bertemu Rasulullah. Bapak Ibu, kalau kita mimpi bertemu Rasulullah itu benar. Karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah walaupun dalam mimpi. Kalau tidak salah ada sebuah hadis mengatakan, "Man ra'ani fi manamihi faqad ra'ani bihaqqin fa inna syaitan la tashabbahu bi wadafil manam." Barang siapa yang mimpi bertemu dengan aku, itulah aku yang sesungguhnya. Setan tidak bisa menyerupai aku walaupun dalam mimpi. Nah, di masjid ini beliau istrinya bermimpi Rasulullah SAW. Ini Masjidil Aqsa. Ini kunjungan kami 2017 ke Masjidil Aqsa bersama saudara-saudara kita dari mana? Dari Sulawesi Selatan, Makassar. Ketika kita memasuki Masjidil Aqsa melalui Babul Huttah dari arah Yerusalem Timur, Bapak Ibu, maka masjid pertama yang kita dapatkan dari komplek Al-Aqsa adalah Dome of the Rock. Dinamakan Dome of the Rock atau Qubatus Sughra karena di dalam masjid inilah terdapat batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Batunya sebesar kubah emas, ini kubah emas. Nah, ini adalah kubah di mana Rasulullah berdiri mengimami para nabi dan rasul 1.500 nabi Bani Israel salat di sini ketika Isra Mi'raj. Nah, istrinya tadi mengatakan, ini Rasulullah duduk di sini, kami berkeliling di sekeliling Rasulullah. Orang tua kita, saudara kita yang sudah syahid, mereka hadir di sini dengan luka-luka mereka. Wa nashku ilaih min zulmil yahud ada yusibana. Dan kami mengadukan tentang kejamnya Yahudi kepada Rasulullah di sini, wahai suamiku. Dengan luka-luka kami dan darah-darah kami. Tapi Rasulullah bukannya menangis mendengarkan dan menyaksikan kami. Rasulullah justru tersenyum, Bapak Ibu. Rasulullah justru tersenyum. Rasulullah justru tersenyum dan berkata kepada kami, "Sabran ya ahla Syam, sabran ya ahla Gaza. Qaribun alaikum nasrum min Allah." Sabar wahai penduduk Gaza, sabar wahai penduduk Syam, Palestina. Sebentar lagi pertolongan Allah akan datang kepada kalian. Allahu Akbar. Ini rupanya Bapak Ibu. Pertanyaannya, 2024 adalah 100 tahun kebangkitan Islam. Apakah tahun ini Bapak Ibu sekalian? Insya Allah, mudah-mudahan. Berdoa saja Bapak Ibu. Pertanyaannya, siapakah bangsa yang akan membebaskan Palestina? Ini dia. Kalau imamnya Imam Mahdi, pemimpinnya Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah dari Madinah. Dan cirinya beliau akan datang apabila Raja Arab meninggal dunia. Idza mata Malikul Hijaz. Apabila Raja Hijaz itu tempat antara ma bainal Makkah wal Madinah fahuwal Hijaz. Tempat antara Makkah Madinah adalah Hijaz. Berarti raja yang dimaksudkan Raja Saudi. Dan Raja Saudi sekarang terakhir adalah Raja Salman. Berapa usia Raja Salman? 90 tahun lebih. Berarti usianya tidak jauh lagi. Berarti Imam Mahdi sudah ada. Kita tunggu musim haji tahun ini. Apakah di musim haji tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. 3 pasukan kata Rasulullah akan menjadi pasukan Imam Mahdi. Akan menjadi pasukan Imam Mahdi, Bapak Ibu sekalian. Pasukan dari mana? Salah satunya saja Bapak Ibu. Saya perlihatkan kepada Bapak Ibu. Ada 3 pasukan. Yang pertama dari Syam, Palestina dan Suriah. Yang kedua dari Khurasan. Khurasan itu Afghanistan. Ada Taliban di sana. Dan yang ketiga, kira-kira dari mana Bapak Ibu? Jamaah. Yang ketiga, insya Allah dari Surabaya Bapak Ibu. Amin. Yakin dari Surabaya? Kenapa Ustaz bilang Surabaya? Pernah mendengar hadis ini Bapak Ibu sekalian? Tidak sengaja di dalam kitab Sahih Muslim, Syarah Syekh An-Nawawi, tiba-tiba
halaman memperlihatkan ini dari Sauban, annahu sami'a Rasulullah yaqul. Sauban bercerita, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna rabbi zawaliyal arda. Sesungguhnya Allah membentangkan bumi ini untukku. Bumi yang bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke baratnya. Ya, terbentang dari timur hingga ke baratnya. Wa atani al-kanzain, Allah memberikan 2 pusaka kepadaku. 2 pusaka. Allah memberikan 2 pusaka kepadaku. Al-ahmar wal abyadu, pusaka merah putih. Pusaka merah putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha mazawal yamina. Umatku di akhir zaman akan kembali menguasai timur hingga ke barat yang Allah bentangkan untukku dengan pusaka merah putih ini. Allahu Akbar. Bapak Ibu, kami pernah seminar dengan pakar sejarah di Jawa Barat, Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara di sebuah masjid di Kota Bandung, dan beliau menepuk pundak saya, Ustadz, ini hadis yang dijadikan para ulama pejuang kemerdekaan merobek warna biru dari bendera Belanda. Sisakan merah putihnya, itulah pusaka Rasulullah untuk Nusantara ini. Allahu Akbar. Saya tidak mengatakan hadis ini tentang Indonesia. Tapi saya tanya kepada guru saya, ini guru saya, Syekh Ali Al-Abbasi, beliau Ketua Rabita Ulama Palestin. 2016, saya bersama jamaah Umroh Plus Aqsa, sholat subuh di Masjid Kibli. Beliau imamnya. Ternyata sepatu beliau di samping sepatu saya. Di saat saya sedang ngobrol dengan jamaah, Bapak Ibu siap-siap, pagi ini kita ke hotel, kita makan, lalu kita berangkat ke Hebron, ke Al-Khalil, ke makom Nabi Ibrahim. Tiba-tiba saya ditepuk oleh beliau pundak saya. Subhanallah, beliau masih ingat saya. Beliau guru saya ketika saya belajar tentang Palestina di Al-Quds, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang mati Allah, saya tanyakan langsung pada beliau. Ahunaka mu'alaqah baina hadal hadis bi biladina. Apakah ada kaitan antara hadis merah putih ini dengan Indonesia, negara kami? Ini pula pertanyaan yang saya ajukan kepada Dr. Yusuf Abu Sunaina 2017. Beliau adalah pakar ilmu hadis. Kalau kita belajar ilmu hadis di Al-Quds, beliau dosennya, salah satu dosen terbaik ilmu hadis dan ilmu sejarah. Luar biasa, luas pemahaman sejarah beliau, Dr. Yusuf Abu Sunaina. Yang ketiga, Dr. Abu Bakar Al-Wabida. 2016, beliau kita undang ke Jogokarian. Beliau menjadi imam salat tarawih di Jogokarian. Beliau pun kita tanya tentang Indonesia. Apa jawaban beliau ini? Luar biasa. Ala kulli biladin alladina yakbaluna al-islam dinahum. Antum ya Indonesia lamma yakhtarkumullah li zari hadadin qabla sa'ah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Betulkah tinggal kita Indonesia? Baik, kita bahas. Arab sudah di zaman Rasulullah dan para sahabat. Dimulai dari 610 Masehi sampai 632 Masehi. Dari Madinah Rasulullah menggenggam dunia, Fathul Mekah. Afrika sudah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Perang Salib 1187 dimenangkan kaum muslimin, dipimpin Salahuddin Al-Ayyubi. Gubernur Mesir, Afrika. Umat Islam menggenggam dunia. Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih. Sultan Turki paling muda usia 22 tahun menggenggam dunia. Menguasai 21 negara. Negara terakhir yang dikuasai Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel. Tepat 29 Mei 1453 Masehi. Dari Konstantinopel dunia digenggam Muhammad Al-Fatih dan umat Islam. Yang belum Allah pilih Asia Tenggara. 2012 kami undang 12 negara Asia Tenggara di Kota Bandung di momentum konferensi Asia Afrika. Bapak Ibu, Ramadan kemarin, bukan Ramadan ini, Ramadan tahun kemarin, awal kami berada di Padang Sidimpuan, Kota Tapanuli Selatan, Ibu Kota Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan. Murid-murid beliau-beliau ini hadir. Yang pertama, Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani dari Yaman, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Cucu Rasulullah SAW, ulama besar Saudi Arabia, dari kota Mekah. Mereka sudah meninggal dunia. Mereka bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah tergesa-gesa, berlari. Ya Rasulullah, limada anda tusya'? Ilana anda dahib. Kenapa anda tergesa-gesa ya Rasulullah? Kemana anda akan pergi? Ana dahibun ilal Gaza. Saya akan berangkat ke Gaza. Sa'uqatilul Yahudal ladina yaqtuluna ummati fiha. Akan aku perangi Yahudi yang membantai umatku di sana. Ana ashtarik zahiban ma'aka ya Rasulullah. Izinkan kami berperang bersama anda. Kata beliau-beliau ini. Tiba-tiba Rasulullah berhenti.
melambaikan tangannya. Di depan Rasulullah ada pasukan yang sangat banyak. Saking banyaknya tidak terlihat mana ujungnya. Kami bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man haula? Ma'aksaru adaduhum." Ya Rasulullah, siapa mereka? Banyak sekali jumlah mereka. Siapa mereka? Apa kata Rasulullah SAW? "Hum ummati alladina yuhibbunani bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah." Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka. Hum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Mereka adalah saudara-saudara kalian Indonesia. Di mimpi ini Rasulullah menyebutkan Indonesia. Andadina sayuharirakum min zulmil yahud wa yu'aduna al-qudsa ila rihabikum. Mereka lah yang akan memerdekakan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan membebaskan Al-Aqsa dan mengembalikannya kepada tangan kalian. Allahu Akbar. Jamaah rahmati Allah, inilah yang membuat saya dan teman-teman meninggalkan keluarga dan pekerjaan kami. 2016 saya meninggalkan pekerjaan saya. Tidak berhenti sampai hari ini keliling Indonesia. Alhamdulillah Bapak Ibu, bertemu dengan beberapa petinggi Hamas, Izzuddin Al-Qassam, beberapa mujahidin di dunia, dan mereka mengatakan apa? Kami tunggu pasukan terakhir dari dunia, Indonesia. Allahu Akbar. Jamaah gimana? Siap bebaskan Palestina? Siap membebaskan Palestina dengan harta dan jiwa kita? Allahu Akbar. Jangan biarkan hanya kajian saja. Keluar selesai kajian, pulang selesai tidak. Tolong doakan kami. Kami tidak akan pernah berhenti sampai Palestina merdeka sebagaimana kita merdeka di tanah air kita. Allahu Akbar. Ustaz, bagaimana cara kami membantu Palestina? Ustaz Randi barangkali silakan. Bapak Ibu, saya meminta izin menutupnya dengan mohon maaf Bapak Ibu, ini dokumentasi dari kunjungan kami dan pertemuan kami dengan beberapa tokoh dunia, termasuk dari Palestina Bapak Ibu sekalian, ketika kami menyalurkan bantuan. Tidak ada. Maaf, Maujud. Oke, yes. Ini sudah 1:30, namun kami persilakan satu bagi yang ingin bertanya, satu aja ini. Barangkali ada yang ingin bertanya. Ada yang sampaikan barangkali Bapak Ibu silakan. Bunda di atas boleh bertanya, Bunda silakan. Ini Bunda ada 200 orang nih. Ada jemaah yang mau disampaikan silakan jemaah. Yang bertanya ini Ketua Takmirnya. Masya Allah, silakan Pak Ketua, Pak DKM. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami bisa ketemu Ustaz. Ya. Alhamdulillah Pak DKM. Ya. Kami tahunya ada di YouTube aja. Jadi terima kasih Pak DKM. Tapi sayang nih tadi kita siapkan pegawai setelah duhur nih, tapi sayang belum rezeki kalian. Betul Pak, mohon maaf sekali. Jadi Ustaz, pertanyaan tadi Ustaz menyebutkan bahwa menurut tahun Masehi 3000 itu umur dunia, kira-kira. Kemudian saya pernah mendengar bahwa tidak 3000 tetapi umur ini dimulai dari hijrah hanya 1500 tahun. Apa itu seperti itu? Mungkin nanti berkembang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua DKM. Itu adalah satu pertanyaan yang pernah diajukan kepada saya dari seorang jamaah pengajian. Waktu itu beliau bertanya sama saya, Ustadz, apa betul umur umat Islam, umat Rasulullah ini 1500 tahun katanya. Saya tanya, Ibu tahu dari mana? Kemarin Ustadz, saya hadiri pengajian, cuma saya terlambat. Saya tidak tahu Ustadznya siapa. Tapi Ustadz itu bilang, umur kita ini 1500 tahun, Ustaz. Apa betul? Nah, baik, saya sampaikan pada Ibu tadi, Pak. Sekarang ditanyakan sama Pak Ketua DKM. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan 1500 tahun, tidak pernah. Tapi yang Rasul sebutkan ini hadisnya dari kitab Sahih Bukhari jilid 4, terbitan Beirut, Lebanon, Darul Fikr. Nah, jilid keempat, Bapak Ibu, kalau tidak salah, cuma saya lupa halamannya, dari Abu Hurairah radhiyallahu bab umrul ummah. Rasulullah bersabda, "Inna baqa'akum minal umam kama salitarati allati anzala ila ahliha fa ya'muruhumullah ay ya'malu biha min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi falamma tasafa an-nahar a'jazu biha."
Masa kalian tinggal di dunia, di bumi, dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, itu seperti Taurat yang Allah turunkan kepada bangsa Yahudi. Allah perintahkan mereka mengamalkannya dari subuh sampai maghrib. Falamma tasafan nahar, tatkala sampai waktu siang, a'jazu biha, mereka kelelahan di waktu siang hari. Lalu mereka mengembalikan tugas itu kepada Allah. Lalu Allah teruskan dalam bentuk Injil, Allah perintahkan Nasrani mengamalkannya sampai maghrib. Mereka pun sama, hanya sampai asar, tidak tuntas. Lalu dikembalikan urusan itu pada Allah. Lalu kemudian Allah perintahkan tugas itu kepada umat Islam dalam bentuk Al-Quran. Dan Allah perintahkan mereka untuk mengamalkan sempurna, dan umat Islam mengamalkan hingga matahari terbenam, sempurna sampai maghrib. Maka kemudian Allah beri kepada Yahudi dan Nasrani masing-masing satu qiraat saja. Yahudi satu qiraat, Nasrani satu qiraat. Umat Islam 2 qiraat. Protes Yahudi dan Nasrani ahli kitab. Ya Rabb, di mana ada ajran nisfu min ujrihim afalan nahnu aksara umuran wa amalan. Ya Allah, kenapa pahala kami cuma setengah dari mereka? Kami panjang umur, kami banyak amal. Padahal mereka tidak tuntas. Nah, Bapak Ibu, saya gambarkan seperti ini. Jadi Yahudi harusnya mengamalkan Taurat dari subuh sampai maghrib. Kembali lagi ke titik ini. Tapi mereka hanya sampai duhur. Berarti setengahnya kan? Allah kasih satu qiraat. Nasrani harusnya dari duhur sampai maghrib. Mereka hanya sampai asar. Maka mereka pun hanya setengah main. Jadi Allah kasih satu qiraat. Umat Islam umurnya cuma dari asar sampai maghrib. Sempurna mengamalkan Quran. Allah kasih 2 qiraat. Berarti ini hadis contoh soal. Dan Rasulullah tahu umat Islam di akhir zaman pinter matematikanya. Ya, terutama anggota KPU pinter matematikanya. Betul kan? Pinter-pinter. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah. Berarti umur umat Islam adalah umur Yahudi ditambah umur Nasrani. Namun antara Nabi Isa diutus ada masa fatrah. Masa fatrah ini kesepakatan ulama tidak lebih dari 1 tahun. Tidak lebih dari 1 tahun. 100 tahun maksudnya. La aksar min mi'ati sana. Tidak lebih dari 100 tahun. Nah, maka disepakatilah umur Yahudi dari diutusnya Nabi Musa dengan Taurat sampai diutusnya Nabi Isa. Keberlakuan Taurat itu 900 tahun menurut hitungan ahli sejarah. Injil keberlakuannya 500 tahun sampai Nabi Isa diangkat ke langit. Diberlakukanlah itu oleh Allah sampai Allah mengutus Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Masa fatrahnya tidak lebih dari 100 tahun. Maka kita lihat umur umat Islam, umur Yahudi 900 tahun. Nasrani 500 tahun. Masa fatrah 100 tahun. Jumlahkan Bapak Ibu. Dari sini dapat angka 1500 tahun. Itu Hijriah. Sekarang 1500 tahun. Sekarang sudah 1445 Hijriah. Kurangkan ke 1500 berapa? 55 Pak ya, 55 tahun. Sisanya. Tapi itu Hijriah Pak, dihitung hijrah ke Madinah. Kurang 13 tahun di Mekah dakwah sebelum hijrah. 55 kurang 13? 42. Apakah 42 tahun umur kita? Wallahu a'lam bishawab. Dari situ Pak, angka 1500 tahun. Ini ada bukunya dosen ilmu tarikh Dr. Sulaiman, Dr. Amin Muhammad Jamaluddin dari Al-Azhar University, dan ini sudah dibukukan, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Umur umat Islam. Itu Dr. Amin Muhammad Jamaluddin, Profesor Dr. Amin Muhammad Jamaluddin dari Mesir. Itu barangkali Pak yang bisa sampaikan jawaban, ya. Insya Allah, dan mudah-mudahan memang ini adalah kebangkitan Islam Pak ya, mudah-mudahan. Amin.